Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast UNAS kita bersama saya Ratih Kusuma Dewi, dan di sebelah kiri saya sudah ada yang berbaju biru ya Pak ya. Kita biru. serasi hari ini baju biru. Kayaknya ada hati kita. Ada hati ya. Aduh, saya paling nggak kuat kalau sudah dirayu begitu Pak. Nanti saya buyar semua mau ngomongin apa. Jadi pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang tema yang sebetulnya bikin penasaran banyak orang. Oh gitu ya. Iya. Tapi sebelum itu saya mau menyapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Ainur Rafiq MPD, salah satu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Pak OP, saya biasanya manggilnya Pak OP ya. Tidak apa-apa, Pak nama kecil saya. Iya betul, Pak OP, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya, alhamdulillah. Keluarga di rumah sehat Pak? Alhamdulillah, kebetulan punya baby. Oh selamat, jadi, baru punya baby. Perasaannya gembira. Gembira, berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Dapat tambahan satu anggota keluarga. Baik. Pak, kita mau ngomongin tema hari ini nih Pak. Temanya itu tadi yang seperti saya katakan bahwa temanya ini menjadi pertanyaan banyak orang. Dan sampai sekarang tuh jawabannya tidak terlalu jelas. Kuliah sambil kerja, boleh apa enggak? Why not? Atau mengapa tidak? Nah, kita mau tanya sama narasumbernya yang dulu zaman kuliah katanya Bapak sambil kerja. Sambil kerja. Sambil berwirausaha. Itu gimana ceritanya, Pak? Mungkin boleh dibagi untuk mahasiswa kita, Pak. Ya, terima kasih Bu Rati. Selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat yang hari ini mendengarkan podcast kita. Perkenalkan, nama saya Ainur Rafiq ya. Panggilan kecil saya OP ya. Jadi kalau Bu Rati bilang Pak OP ya, memang itu nama panggilan. Jadi saya tidak ada masalah, Pak Rafiq boleh, Pak Ainur juga boleh. Memang kalau kita lihat akhir-akhir ini ya Bu, banyak teman-teman UNAS yang kuliah di UNAS itu rata-rata mereka bekerja. Mahasiswa UNAS ini pada kerja Pak? Rata-rata begitu. Oke, berarti boleh jawabannya dong Pak. Kuliah sambil kerja boleh nggak? Boleh berarti? Boleh. Boleh. Sekarang gini ya Bu, ini sudah zaman digital ya, era industri, revolusi industri 4.0, di mana semua kerjaan itu tidak harus yang hard ya, yang berupa tenaga. Kita melihat teman-teman yang usia 20 tahun sekarang, pekerjaan mereka itu pegang HP ternyata. Kerja sambil megang HP? Iya. Apa tuh Pak, kerja apa tuh? Ini kan kita sudah berpikir era revolusi industri itu sudah merambah ke dunia pekerjaan kita ya Bu. Misal yang ada ya, salah satu mahasiswa anak semester 5, anak hukum, dia sebagai operator ojek. Di kota Situbondo. Semester 5 sebagai operator ojek. Jadi operator, dia misalkan orang mau pesan makan, pesan transportasi ya, itu ya lewat dia kerja yang mengoperasikan WA ya. Jadi dia yang menampung semua pesanan kemudian mendelivery ya. Oh, artinya bukan dia yang jalan dong Pak? Enggak, dia hanya pegang HP aja. Pegang HP. Menarik ini ya Pak ya. Menarik sekali. Sekarang pekerjaannya tidak harus selalu bersifat mengeluarkan uang ya Bu ya. Sekarang dimensinya kalau kita punya kemampuan untuk mendesain sebuah aplikasi, kemudian kita mampu memberdayakan orang, ya kita tidak harus kerja, orang lain yang kerja sekarang. Jadi anak yang semester 5 ini dia kerja ya cuma pegang HP. Iya, betul. Ada juga anak PGSD semester 5 juga. Semester 5 juga. Dia punya usaha, berwirausaha ya Pak? Iya. Usaha makanan. Tapi iya delivery, tapi ya pesan ya. Jadi kalau ada yang pesan bisa WA, bisa telepon ya. Kemudian dia siapkan, kemudian diantar. Jadi sekarang kan kalau dulu zamannya kita kan langsung ke ya Bu ya, ke warung, ke mana? Ke restoran, ke tokonya ini. Kalau sekarang kan mungkin sudah agak berbeda ya. Pencet-pencet di HP sudah bisa datang sendiri.
Tapi ini bisa jadi pekerjaan ya Pak? bisa jadi pekerjaan, Bu. Malah sekarang tidak perlu buka toko, Bu. Nggak perlu Nah, tidak perlu buka toko sebenarnya, tidak perlu buka warung. Nggak perlu ya, Cukup Pak? kemampuan kita membuat sebuah publikasi berupa pamflet mungkin, Oke. berupa video mungkin Ya. yang kita sebarkan di media sosial, baik itu Instagram, TikTok, atau iya, Facebook. betul. Semua kan. Jadi semacam toko online ya Pak ya? Iya, sekarang mahasiswa jualannya macam-macam, Bu. Macam-macam Yang saya jualan. pernah beli itu kan ada yang jual ikan bakar, Bu. Mahasiswa nih jual ikan Mahasiswa bakar. jual ikan bakar. Oke. Kapan hari saya laundry, Bu. Laundry, mahasiswa juga. Mahasiswa juga. Mahasiswa Tetangga juga, saya laundry. ya buka usaha laundry. Oke. Iya. Jadi dia ibunya terus mahasiswanya itu ya dia berkolaborasi bersama daripada diem mungkin ya, Bu ya. Buka laundry juga. Menerima kalau ada yang ada yang WA misalkan, Bu bisa dijemput ini mau. Bersedia mereka Bersedia. ya Pak ya? Sekarang kalau tidak jemput bola, sekarang usaha yang apapun sudah banyak sekarang, Bu. Sama kan sekarang. Iya. Usahanya sama, tapi bagaimana kita mengemas itu sehingga orang mau membeli barang dagangan kita atau menggunakan jasa kita. Dan itu yang saya temui sekarang, mahasiswa itu kreatif, Bu. Kreatif di situ. Sesuai dengan slogan UNAS nih, Slogan Pak ya. UNAS. Kreatif. Iya, kreatif, inovatif dan berkarakter. Oke. Ya. Itu memang saya akui bahwa sekarang malah lebih semangat lagi Mahasiswa teman-teman ini mahasiswa lebih itu. semangat lagi untuk kerja ya. Iya, karena memang kita tahu bahwa pandemi dan keadaan ekonomi sekarang ya setidaknya membuat teman-teman itu mencoba untuk berdikari ya, Bu, istilahnya. Iya, betul. Mereka harus membuat usaha sedini mungkin sehingga kelak ketika mereka lulus pun mereka sudah siap untuk bersaing dengan dunia kerja gitu. Ini sebetulnya fenomena mahasiswa sambil bekerja ini kan bukan sesuatu yang baru ya Pak ya. Betul. Sebuah fenomena yang menarik sebetulnya. Namun di sisi lain banyak yang khawatir orang tua nih Pak. Iya sih. Kekhawatiran orang tua. Kalau nanti kerja nggak bisa membagi waktu, mahasiswa keasikan kerja, Iya. kuliahnya ditinggal. Menurut Pak Rafiq sendiri kalau punya perspektif boleh di-sharing kayak apa Pak? Ya mungkin kita harus bisa memahami bahwa kegiatan belajar mahasiswa ini kan sedikit berbeda dengan anak SMA ya, Bu ya. SMA kalau kita lihat continue dari pagi sampai siang sampai sore malah. Sampai sore, full Kalau day. ya full day. Kalau di perkuliahan kita kan bisa ngecek ya, Bu, istilahnya bisa mengatur waktu bahwa hari ini kuliahnya jam berapa sampai jam berapa. Nah, ya itu benar-benar harus kita sungguh-sungguh. Setelah kuliah selesai ya kita bolehlah bekerja. Nah, makanya tapi pekerjaan itu yang harus yang freelance, yang tidak terikat. Yang tidak terikat. Iya, kalau terikat agak susah sepertinya agak ya, susah memang, karena teman-teman juga harus kuliah sehingga ditakutkan kan orang tua anak tersebut ya tidak belajar ya, intinya kan mengharapkan anak itu fokus belajar. Ya di satu sisi anak-anak juga kan ingin mencoba, Bu. Betul. Mencoba hal yang baru ini tentu hal yang sangat, Iya. menurut saya sangat-sangat Wajar ya, Pak ya? diberikan kesempatan bagi mereka. Oke. Kalau kita mengekang mereka sekarang abad 20 sudah, Bu. Anak-anak ini sudah jangan disuguhkan pada jangan dilarang terus. Jangan ada kata jangan. Iya, gitu jangan. ya, Ini Pak akan ya. membuat mereka itu, mohon maaf ya, Bu ya, kreativitasnya itu tidak berkembang ya. Iya. Mencoba dan gagal itu adalah proses. Bagian dari proses. Bu. Oke. Karena saya tahu sendiri, saya cerita ya, Bu Rati ya. Iya. Dulu Pengalaman pas kuliah ya. Iya, Pak ya? kuliah itu jualan pulsa, Bu. Jualan pulsa. Sering banyak ruginya daripada banyak untungnya jualan pulsa. Dari jualan pulsa itu kadang agak Bu, agak trauma, kemudian saya ngelesi, Karena Bu. rugi. Ya karena gue rugi, berhenti jualan pulsa, kemudian ngelesi sama Apa aja nih Pak, jualan pulsa, ngelesi dulu. terus
kemudian jualan sepatu. Sepatu ini tiga ini waktu Bapak kuliah. Iya, waktu saya kuliah. Oke, tapi terus sepatunya apa lagi? sepatu orang lalu kita jualkan. Sepatu orang, oh jadi oke, modalnya dari orang lain. Iya, dari orang lain. Apa lagi Pak selain itu? Kalau saya dulu memang tidak banyak kalau masih kuliah Bu, karena saya fokus juga di organisasi. Organisasi. Kebetulan saya ketua himpunan dulu. Oke, aktif sekali berarti kuliahnya, kerja organisasi ya. Alhamdulillah saya dipilih 2 kali Bu. Saya Semua 2 periode. dicoba. Jadi 2 periode saya jadi ketua himpunan. Ya memang itu pekerjaan juga lah menurut saya Bu, Iya. karena kan organisasi ini suatu tugas dan amanah ya Bu, walaupun tidak menghasilkan uang. Iya. Tapi di situ ada namanya tanggung jawab Tanggung kita jawab, betul. gitu. Kalau setelah S1 ya saya cukup banyak ya Bu, memulai merintis usaha sampai Oke. saya pernah jualan abon. Banyak ya Pak ya dari Jualan abon, Banyak, kemudian saya jualan madu Bu. madu. Nah, Oke. Dulu orang-orang yang mau gemuk itu beli madu ke Beli saya. madu. Namanya madu diet Bu. Madu diet. Oke. Kalau Ini sudah selesai kuliahnya selesai. atau Oh, sudah Setelah selesai S1, kuliahnya. setelah lulus saya kan sukuan Bu, sukuan habis itu sambil jualan. Ya lumayan dulu itu saya sampai bertahan 1 tahun itu. Jualan madu ini ya. Iya, jualan madu. Kalau dari prospeknya waktu itu berarti untung ya Pak ya? Wah, saya bilang kalau saya beli misalkan beli ya Bu 25, saya jual 50 Bu. Luar biasa. Dulu sekali. gitu, karena Berarti keuntungan 100%. 100%. Cuma kan Ya, betul. yang kelemahan saya itu manajemen Bu Rati. Jadi uang itu tidak pernah utuh dah Bu. Ya, oh ya ada Uangnya nggak tahu kemana. Iya, tidak tahu kemana ya. Kadang tidak jelas ya, Nggak namanya jelas. anak muda ya Bu, Iya. waktu itu. Yang penting ya senang-senang kayak gitu. Oke. Setelah menikah itu kemudian bertani Bu. Mungkin tidak cocok ya Bu ya. Nggak cocok. Sempet bertani Sempet juga. bertani, tidak Wah. cocok. Jadi segala macam Ya, passionnya masih kewirausahaan ya ini sudah dicoba ya Pak ya. masih dicari yang mana yang kira-kira Yang yang pas untuk saya. Ternyata Bertani apa waktu itu? tebu sama padi saya. Cuma iya kayaknya saya gak hoki ya Bu. Sebenarnya Iya. sebelum bertani ya berternak juga Bu, kambing, sapi. Ya cuma itu ndak cocok juga, kambingnya ndak pernah hasil ya. Nggak pernah hasil. Sapi ya juga sama. Sama ya. Pak, Aduh, ya. jadi kayaknya ini setelah saya mengalami fase-fase terberat bapak saya sakit, yaitu kemudian saya belajar sebuah anu ya Bu ya, apa namanya, pengobatan alternatif Oke. yang disunnahkan oleh Nabi Bu. Pengobatan alternatif ya. Iya. Ini juga dalam rangka berwirausaha. Berwirausaha Bu. Berwirausaha. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah dengan saya di situ Bondo, di UNAS, saya menginspirasi banyak orang untuk mengikuti Apa yang Bapak lakukan? Iya, Apa banyak tuh Pak sekali. pengobatan alternatif seperti itu? Saya ikut ini Bu, saya ikut pelatihan bekam. Oke, bekam. Iya, ya. bekam. Hijamah kalau di bahasa Oke. anunya ya, bahasa Ini kan Arabnya. pengobatan yang disunahkan oleh Rasulullah ya. Iya, Pak? betul Bu. Oke. Di situ saya mencoba membawa apa yang saya punya kepada teman-teman mahasiswa Bu. Mahasiswa. Iya. Mahasiswa ikut juga bergabung di pelatihan, Alhamdulillah Pak? yang di LDK rata-rata saya ajak untuk jadi terapis Bu. Oke. Jadi teman-teman yang di LDK itu saya inspirasi untuk jadi terapis. Kemudian saya coba Mahasiswa. kenalkan. Oke, jadi mahasiswa dikenalkan pada pelatihan bekam ini ya Pak betul ya. Bu. Alhamdulillah teman-teman, ada beberapa murid saya yang cukup sukses ya Bu. Karena sampai kemarin terakhir ke Malang Bu. Sebelumnya ke Bali, ke Banyuwangi. Ini nyembuhin orang nih Pak. Iya, keliling-keliling. diundang Bu. Oh, diundang. Jadi ada namanya Diundang, itu diundang. Liamsi ya. Mantan mahasiswa ya Pak Iya, ya. alumni, Oke, alumni. UNAS Bu. Liamsi itu ke Bali, ke Panhari, Wah, terus luar ke Banyuwangi, luar biasa sekali. terakhir ke Malang. Diundang untuk bekam. Untuk membekam ini ya, Pak, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi artinya kita tidak pernah tahu ya Pak ya, sebetulnya apa yang kita pelajari ini banyak manfaatnya Iya untuk betul. orang. Saya
mencoba untuk memberikan sebuah dimensi baru kepada mahasiswa. Selain ilmu yang mereka dapat secara teori, Ya. secara aplikasi di fakultas masing-masing, saya juga mencoba untuk memberikan dimensi, oh ini ada mungkin bisa keterampilan mereka Bidang bisa lain ya. ya. Bidang lain. Oke. Alhamdulillah banyak juga yang tertarik. Memangnya tidak semua Iya. tertarik karena kan ini berhubungan dengan darah kan ya. Jadi orang yang takut darah ya gak suka ini Iya, biasanya. betul Pak, betul. Tapi memang saya mencoba untuk ini Bu, realistis, mahasiswa yang mau ya saya ajak. Kalau enggak saya ajak. Yang penting mereka secara mental siap gitu. Oke. Oke Pak, tadi kita sudah ngomongin Iya. tentang kuliah sambil kerja. Betul, Itu betul. seperti apa? Tadi sudah dikasih gambaran juga sama Bapak. Dulu zaman-zaman kuliah pengalaman sendiri banyak yang sudah Iya, dicoba betul. berbagai macam profesi. Berbagai macam pekerjaannya. Kalau dampaknya sendiri Pak, dampaknya sendiri kalau kuliah sambil kerja ya selain mereka mungkin membagi waktu ya, dampaknya mungkin agak kesulitan membagi waktu. Sebetulnya sulit atau enggak sih Pak membagi waktunya tuh? Ya, saya lihat ya kalau kita Kalau berdasarkan pengalaman Pak Rafiq itu gimana? kalau freelance sih aman. Freelance aman, Kalau ikut orang ini yang pasti akan terikat ya. Bu. terikat ya. Kita harus jam segini Oke. karena ikut orang. Iya. Jadi gimana dong? Harusnya mahasiswa nyari pekerjaan yang Ya, gimana? Jadi saran saya memang harusnya teman-teman menjadi wirausahawan. Oke, jadi usaha sendiri. Buka usaha sendiri. Jadi tidak terpaku dan tidak Iya, Bu iya, ya. iya. Istilahnya tidak Tidak terikat. terikat, karena kita lihat orang-orang yang terikat karena dia kan ada waktunya, masuk pagi pulang sore, ini kan mengganggu kalau anak-anak kuliah. Iya. Tapi kalau freelance Bu, mereka membangun usaha sendiri, pertama mereka bisa mengembangkan usahanya. Yang kedua, mereka tidak terikat sama orang lain. Betul. Ya. Ketiga, mentalnya mental usahawan Bu. Oke. Misalkan gagal pun itu akan jadi pelajaran dan guru yang terbaik untuk mereka. Oke. Jadi sebetulnya ada proses pembelajaran Harus juga di. harus di situ Bu. Gagal itu bukan berarti kita tidak bagus ya Bu, Iya, atau bukan ya Pak ya. bukan. Ya namanya orang gagal pasti kalau pas langsung enak ya gak ada Proses, ceritanya. nggak ada ceritanya nanti. Iya, Bu. Betul. Pasti ada, kita ini kan 1-2 kali gagal lah dalam hidup itu. Iya. Jangan berpikir hidup itu selalu indah, Oke. enak. Udah ada, hidup itu pasti Iya. penuh dengan ujian. Namanya manusia ya Bu Iya, ya. betul. Harus berusaha karena di situ ada ujian. Ya, Gitu. harus berusaha karena ada ujian. Pak. Iya, Ini Bu. sebuah kutipan yang menarik nih, Pak. Harus berusaha karena akan selalu ada ujian. Betul. Oke. Ketika- Ujian orang masing-masing ini beda-beda ya, Beda-beda, Pak ya. tentu kan setiap orang punya bilang, oh ini Kalau- ujian, yang satu betul, bilang tidak. iya. Tapi gitu. kalau misalnya mahasiswa nih, Pak ya, kita kembali lagi ke konteks mahasiswa. Kalau misalnya mereka mau kerja, mereka takut sama resiko, Pak. Ya itu karena kan Jadi aku kerja nanti begini, nanti begitu. betul. Ini sangat Sebetulnya keinginan itu ada. ini kan pilihan ya sebenarnya. Iya, Orang pilihan. mau melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang mana. Contoh, misalkan saya dulu bertani Bu, biayanya mahal, besar Bu, Iya, puluhan juta kan. iya. Kita mau lihat dari segi rugi, pasti. Untung belum tentu. Belum tentu. Karena kita sudah keluar uang duluan Kita kan. sudah mengeluarkan modal. Iya, bilang untung belum. Karena rugi pasti Mungkin kan ada awal. ini, Pak. Mungkin ada apa ya? Mungkin nasihat atau apa untuk mahasiswa yang memikirkan resikonya dulu nih, Pak. Iya. Saya tuh pengen berusaha, cuman dalam usaha ini faktor resiko ini. Iya, saya juga memikirkan itu sama. Iya, betul. Jadi saya punya usaha sekarang kan, terapi bekam Iya. sunnah ini resikonya kecil. Oke. Karena saya tidak berjualan barang. Oke, meminimalisir Ya, resiko. Risiko. Tetapi secara misalkan kita kan ngobatin orang atau mencoba untuk membuat orang lebih baik, sehat, itu kan risiko juga ke kita. Ya pasti ada risikonya Bu. Satu yang paling penting dalam berwirausaha Bu, kita yakin Bu,
Yakin. Yakin masalah risiko itu Oke. gagal itu pasti, risiko itu rugi itu pasti, Bu. Iya. Yang tidak pasti adalah Kemungkinan ada untung, Bu. rugi. Oke, betul. Sampean Untung tidak itu akan pasti. sampean tidak akan pernah tidak akan pernah tahu kapan untung. Ya, Kalau rugi pasti, Bu. iya. Misalnya modal nggak kembali, Iya, modal pasti itu kan rugi Iya, sudah, Bu. betul. Untung kan belum tentu. Oke. Pak, ini tadi kembali ke mahasiswa lagi. Saya pernah mendapat pertanyaan, saya bingung mau jawabnya, Pak. Pertanyaannya itu, Bu, saya mau kerja. Kenapa? Saya pengen, jawabannya. Saya mau kerja karena saya pengen. Tapi untuk itu saya harus ngambil cuti kuliah. Menurut pandangan Pak Rafiq gimana? Jadi si A ini gara-gara ingin kerja, dia harus cuti kuliah. Ya, Kalau ada kasus seperti ini gimana Pak sebaiknya? sebenarnya kan mohon maaf ya Bu ya, Ya. teman-teman mahasiswa kan masih berimajinasi bahwa pekerjaannya akan enak. Masih ya, Dalam tahap imajinasi ya, iya, Pak, ya, di bahwa kepala. pekerjaannya enak. Kalau kita lihat ya Bu, mana ada pekerjaan yang enak Bu. Oke. Pekerjaan itu pasti ada resiko, Bu. Ada resikonya. Mau risiko fisik, mau risiko rugi, Bu. Iya, betul. Ini kan pertama-tama kan mereka membayangkan orang gajian, Bu. Oke. Oh, saya dapat Mungkin lihat uang. temennya, Iya, apa beli ya. HP. Nggak tahu. Yang dibeli itu belum tentu uang gajiannya, belum tentu. Uang gajiannya hanya 10%. Iya, 10% mungkin ya kan. Dalam sudut pandang saya perlu Bu, mencoba dulu, trial dulu ya Bu ya. Tidak harus memutuskan untuk Dan langsung memutuskan saya mau Jangan. cuti karena mau kerja gitu. Jangan. Eman juga ya takutnya Pak ya. ketika sudah cuti dia mau masuk lagi. Nggak cocok sama Nggak cocok, kerjaannya. gitu. Nggak bisa, udah kan kita Oh. ada peraturannya kalau cuti itu ya Pak. Iya, mohon Oke. maaf ya Bu, anak-anak ini kan disebut labil karena apa? Berubah-ubah Bu. Ya Labil. besok A, Jadi- ya besok B Bu. Oke. Ini Jadi yang disebut mahasiswa labil. yang mendengarkan podcast hari ini. Jadi mahasiswa ini secara psikologis masih labil Labil. usianya ya Pak ya. Bu ya tidak semua lah, tapi Sebagian kan besar. sebagian besar kan Ibu kan pernah mendengar pernah ada kasus Ibu mahasiswa Iya, itu oke. sekarang A besok B loh. Ngomongnya lain. Enggak Pak ini gini. Iya, kenapa? Karena labil, imajinasinya Oke. tidak sesuai dengan harapan. Iya, betul. Karena kerja ini kan tidak seindah yang dipikirkan. Bu. Iya. Ada nggak ceritanya pekerjaan enak, dulu duduk dapat uang? Tidak ada Bu, kerja jelas ya harus bergerak, harus mikir. Iya, betul. Tentu Ibu Rati di sini jadi dosen kan udah bim salabim. Iya, ada kan proses ya, Pak, kuliah. ya. Iya kan harus mikirin Iya, oke. apa tugasnya gimana. Kan itu kan resiko. Ya, jadi kemungkinan besar tidak disarankan ya Pak untuk ngambil cuti karena Iya. kerja ya Pak ya. Ya saya bilang janganlah. Jangan. Kalau cuma iseng-iseng Jangan, mau kerja jangan. monggo yang freelance yang seperti saya freelance contohkan di atau awal tadi. Membuka usaha sendiri. Betul. Usaha itu kan teman-teman, usaha itu tidak harus kamu punya bondo ya. Punya temennya, barangnya bisa kamu jual. Contoh temennya produksi rengginang. Kamu beli ke temennya, mungkin dapat diskon, kamu jual lagi di Shopee, mungkin oke. di Instagram, di toko online ya Pak Iya, ya. jadi kita kan harus punya. Saya pernah jualan rengginang Bu. Saya Rengginang beli, tadi Bu. abon, rengginang juga Iya, ini. setelah ini abon saya jual rengginang, Bu. Jadi saya waktu itu punya uang 2 juta, saya beli rengginang, saya jual, Bu. Saya goreng, ada yang saya goreng, ada yang mentah. Oh, ada yang mentah. Iya, saya pernah jual rengginang. Lumayan juga Lumayan. keuntungannya. Ada hasilnya ya Pak ya. Ada, saya Iya. dulu beli karena banyak ya 2 juta itu dapat harga satu rengginangnya itu 11,5. Ya. Saya jual 14. Iya. Kan masih berarti Masih untung ya, Pak, ya? untung 2.500 per bungkusnya. Betul. Iya. Oke. Jadi tidak disarankan untuk mahasiswa Ya. ngambil cuti, Ngambil cuti sengaja jangan. ngambil cuti untuk coba-coba kerja. Coba-coba kerja. Lebih Saya baik- pikir kalau gini ya Bu ya. Kalau hanya untuk mencoba cari pekerjaan yang tidak mengikat. Yang tidak mengikat. Ada anak PGSD kalau nggak salah, dia itu ikut ojol Oke, online. ojol, iya.
Ya enak sih, mungkin setelah kuliah dia Baru ya, oke, ojol ya Pak ya ya. ojol gitu. Tidak ada masalah kan, lumayan loh Bu. Kalau Iya, betul. orderannya banyak kan semakin banyak juga dapatnya. Kan itu kan tidak ada barang yang kita mungkin produksi, tidak ada kan, Jasa, dia. jasa. Ya mungkin kalau efeknya ya capek. Ini namanya kerja Bu. Kalau tidak capek ya kan tidak mungkin. Kerja ini pasti ada capeknya, capek mikir, capek tenaga. Lalu bagaimana Pak? Ini kan sebetulnya fenomena mahasiswa kuliah sambil kerja itu kan kompleks Pak fenomenanya. Jadi tidak terbatas pada mahasiswa yang kalau tadi saya ngomongin mahasiswa lihat temennya kerja terus bisa beli HP, dia pengen kerja juga. Nah, Iya. itu yang tidak disarankan ya Tidak Pak ya. disarankan gitu. Nah, tapi di sisi lain ada yang kalau dia nggak kerja dia nggak bisa bayar biaya kuliah. Nah, ini berbeda. Ini juga ada kasusnya. fenomena seperti ini Pak. Tentu hal ini yang akan kita sikapi adalah bahwa anak ini perlu kita berikan support ya Bu ya. Mungkin kita ada koneksi di lembaga amil zakat, kita bantu untuk merekomendasi. Iya. Kemudian kalau memang ada informasi beasiswa, kita coba berikan informasinya. Beasiswa ya Pak Ya ya. kemungkinan kan bisa Kalau di UNAS ada Pak beasiswa. banyak, Banyak Bu. Tinggal kita beasiswa, mencarilah gimana. Ada mahasiswa itu cari di internet, di Instagram Bu. Oke. Kan wong Info-info sekarang beasiswa informasi itu Dikti itu terbuka Bu. Di Instagram Dikti kalau kita ikuti banyak beasiswa itu. Banyak beasiswa. Tentu kita harus open ya, open akses ya di dalam hal ini Instagram, Facebook. Ya ini bukan hanya digunakan untuk sosial media Bu, tapi social information. Betul. Jadi kita jangan hanya media hiburan di sini. Informasinya harus kita gali malah. Iya. Itu memang kita pikirkan gimana kerjanya ya, makanya tetap freelance Bu, cari yang freelance. Cari yang freelance. Kalau tidak freelance ya otomatis ya memang harus mungkin kelas sore atau kelas malam ya. Kan oke. ada kan yang masuk malam atau sore kan bisa aja ngambil itu. Untuk teman-teman yang memang bekerja sebelum kuliah ini sudah bekerja terlebih dahulu kemudian masih ingin melanjutkan studi, itu bisa menjadi alternatif ya. Iya, alternatif masuk kelas sore yang nanti kuliahnya sore sampai malam kan bisa juga. Bisa ya. Itu memang salah satu opsi bagaimana nanti teman-teman ada yang kasusnya seperti yang Bu Rati Iya. katakan. Satu lagi Pak, mungkin kalau misalnya kita sebagai seorang pendidik ya sebetulnya kan menginginkan yang terbaik untuk mahasiswa kita. Saya pernah mendapat sebuah kejadian. Jadi anak ini dulunya rajin, tidak sering terlambat. Kemudian agak lama dia sering terlambat Pak, ketika ditanya karena dia bekerja. Tapi dia masih berusaha untuk mengikuti kelas meskipun dengan datang ke kelas itu wajahnya kayak udah nggak tidur 3 malam gitu Pak. Jadi ya karena mungkin lelah dan mengantuk, tapi dia juga tidak ingin ketinggalan studi. Banyak fenomena-fenomena seperti ini sehingga membuat studinya tidak maksimal. Itu bagaimana kira-kira? Iya, karena kan mungkin pekerjaannya yang kita harus identifikasi ya Bu ya. Saya lihat kalau dia capek, berarti pekerjaan ini membuat dia menguras tenaga dan waktu. Oke, sepertinya kurang cocok. Kurang ya, Pak, cocok. ya? Bukan kita mau berpikir, oh ini kalau ngomong kok enak banget. Tapi Ya. setidaknya kalau kita lihat Bu, analisa kan tidak cocok berarti. Iya. Tapi sulit Pak cari pekerjaan zaman. Memang sulit. Saya tidak mengatakan itu mudah untuk mencari pekerjaan. Tapi ketika itu tidak cocok dengan kamu buat kamu lelah. Iya. Harus Berarti ada yang kita pilih dulu. harus ada yang dipilih. Bukan berarti dipilih langsung berhenti ya. Mungkin kita cari opsi pekerjaan yang mungkin yang lain yang tidak mengganggu. Kalau hal-hal seperti ini Pak dalam dunia permahasiswaan katakanlah, ini biasanya bisa kita sharing kepada siapa gitu Pak? Tentu Ke dosen wali ataukah siapa Pak? yang paling tahu dan bisa memberi solusi adalah Kaprodi ya Bu ya. Kaprodi. Untuk Kaprodi, Wakil Dekan 1. Kalau nanti Wakil Dekan 1 tidak bisa memberikan
pandangan mungkin Pak Dekan yang bisa Oke. diberikan kita ngobrol gitu, karena kan otoritas tertinggi di fakultas ya dekan, tentu dekan pasti akan memberikan sebuah nasihat ya, sehingga ke depan bisa lebih baik. Intinya teman-teman, problem apapun sebagai mahasiswa ceritakan kepada dosennya, kepada wakil dekannya, kepada dekannya, biar apa, ada solusi Bu. Betul, ada Ketika solusi. dipendam sendiri Bu, ya namanya dipendam, kita gak ngerti Nggak Bu tahu ya, ya, Pak, ya. apa Jadi yang ada menjadi permasalahan problem di apa. kamu itu gak ngerti Betul, kita. iya. Ya solusinya itu saja. Solusinya itu. Jadi ada sebetulnya solusi ini. Ada. Ini sebetulnya yang jarang diketahui oleh mahasiswa. Saya punya problem seperti ini dengan akademik saya. Saya mau ngomong sama siapa? Nah, itu kadang terkadang takut juga ada. Takut juga. Ini boleh nggak sih Bu? Boleh nggak sih Pak? Sebetulnya itu masih diperbolehkan ya Pak ya. Masih Kalau secara ya Bu, kita lihat secara hati ke hati kita kan masih memahami bahwa hal itu lumrah lah ya. Oke. Ada yang bekerja untuk kuliah. Iya. Ya, sehingga saya berpikir kita kalau di posisi mereka juga, kita kan terdesak ya Bu ya. Ya. Pengen kuliah tapi Ini bagaimana? khusus untuk teman-teman yang memang dalam tanda kutip terdesak gitu Ya, ya, Pak ya. Bukan yang pengen coba-coba kayak tadi. Yang coba-coba ya tidak usah cuti lah. Kalau coba-coba, kalau di akhir semester setelah UAS kan ada libur 1 Ada bulan. libur, bisa digunakan waktunya. Bisa digunakan untuk nyoba-nyoba kerja lah. Kalau sekiranya kerja itu enak, lanjutkan dulu. Oke. Jangan langsung memutuskan, Pak saya pengen kerja karena enak lihat teman saya. Saya mau cuti aja Pak, gitu ya. Ya kalau dilihat enak. Kalau dijalani kan Belum siapa yang tentu, tahu, iya. kan gitu. Pak, kalau untuk manfaat secara mental ya Pak, secara mental dan psikis antara mahasiswa yang tidak bekerja dan mahasiswa yang memilih kuliah sambil kerja, apakah ada perbedaannya? Ada perbedaan di mental biasanya. Mental yang seperti apa itu? Kalau anak yang bekerja secara mental dia siap, mau gagal, mau sukses. Ya. Jadi menatap masa depan dengan optimis Bu. Ya. Mau gagal ya sebagian dari ujian, mau sukses adalah sebagian ujian juga. Sama Bu, kita melihatnya ya sama. Kalau orang yang belum memahami, belum pernah bekerja, belum pernah tahu rasanya gagal, itu merupakan masalah Bu, malah ya kerja itu masalah. Nanti bisa Stres Bu, bisa stres karena kan tidak kuat mental. Ya. Jadi ada ya Pak ya perbedaannya. Mental menurut saya lebih banyak ke mental. Ya. Kalau ke misalnya katakanlah ya Pak ya, ini anak-anak yang kuliah sambil kerja itu biasanya mereka lebih tidak emosional. Betul. Ada juga yang seperti itu. Ada. Kebanyakan kan berpikir lebih dewasa Bu. Lebih dewasa. Berpikir dewasa bukan berarti dia seperti orang dewasa, bukan. Secara iya, menyikapinya kan tidak terburu-buru Bu. Oke. Ada masalah. Dia tidak terburu-buru karena terbiasa di lapangan, misalkan ada konsumen yang sering marah-marah. Tipenya seperti itu. Jadi dia biasa sudah. Jadi ada orang marah dia diem aja. Diem aja, didengerin aja ya Pak ya. Tapi kalau orang yang tidak pernah bekerja kemudian ada yang komplain, marah kitanya Bu. Oke. Yang terjadi apa? Ya saling ngotot Bu. Karena kan tidak ada pengalaman di sini. Makanya saya tadi bilang mental akan menjadi salah satu hasil sebuah proses. Ya Bu, kalau kerja pasti mentalnya lebih baik. Bukan berarti yang tidak kerja tidak baik, bukan. Secara pengalaman mereka lebih matang. Oke. Karena pengalaman di lapangan mungkin ya Pak ya. Betul, maksudnya pengalaman bekerja. Menghadapi tekanan, menghadapi konsumen. Ya, itu kan menjadi sebuah ilmu buat kita, masukan buat kita. Iya, betul. Misal seperti kita ngajar kan, kalau awal-awal ngajar pasti tentu berarti ya gugup ya Pak. bingung ya takut, tidak namanya awal ya pasti gitu. Iya. Kalau ada usaha gagal di awal itu wajar, tidak usah kaget. Karena kaget itu berarti belum dewasa. Iya, betul. Ya itu kuncinya. Oke, jadi kuliah sambil kerja kenapa tidak
dengan berbagai macam pertimbangan tadi ya Betul Pak ya. tadi. Tidak harus bekerja. Tidak harus kalau dicatat, sudah mapan. Tidak harus bekerja. Kalau Kalau memang sudah memang mapan. tidak mengharuskan ya Pak ya. Iya, Oh, ini gitu. kan yang tadi kita Dengan kalau bekerja mungkin kondisi-kondisi tertentu. kondisi-kondisi Oke. tertentu tadi. Ya misalnya sebelum kuliah dia memang Sudah kerja Heeh. gitu. Ada yang kedua mungkin Ya, bantu orang tua, bantu orang ya, tua. gitu. Dengan bekerja saya bisa membayar separuh dari biaya kuliah. Bisa. Kan gitu kan tergantung tujuan nantinya Tergantung kan. Bu. tujuan dan pilihan kerjanya apa nih. Betul. Ya. Harus disesuaikan juga. Harus disesuaikan dengan jadwal Oke, kuliahnya. iya. Intinya kuliah itu harus wajib karena itu adalah masa depan adik-adik. Karena sekarang tidak ada yang pegawai itu SMA ya, kan kebanyakan sudah S1 Sudah mewajibkan sarjana itu, ya, sarjana Pak, ya? lah. Oke. Itu jadi ayo kuliah di UNAS karena di UNAS terakreditasi B baik sekali sehingga adik-adik percaya karena UNAS akan menjadi masa depan adik-adik semua. Oke. Jadi kalau di situ Bondo nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh di UNAS Di UNAS aja. saja karena dekat rumah. Betul, dekat rumah, hemat, Ya, Pak. hemat Bu, Hemat, nggak ya. usah ngekos. Akreditasinya juga sudah Sudah B ya baik, Pak ya, sudah Bu, baik. baik sekali. Oke, baik Jadi sekali. percaya sama UNAS karena masa depan kalian ada di sini. Oke, Pak Rafiq sebetulnya saya tuh masih pengen nanya-nanya banyak Pak, terutama pengalamannya Pak Rafiq nih tadi ya waktu mungkin zaman next ya, Bu, kuliah. ya. Next kita mungkin kita bisa akan cerita bincang-bincang lebih lagi. detail lagi Siap, tentang siap. pengalaman waktu zaman kuliah. Ah, Karena banyak, betul. saya nggak banyak nemuin temen yang pas zaman kuliah itu sebanyak Pak Rafiq kerjanya jual abon, jual apa tadi itu luar biasa sekali. Ya, siap. Pak Rafiq terima kasih sudah hadir Sama-sama, di Bu. podcast UNAS kita pada pagi hari ini menjelang siang. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini membawa manfaat ya Pak Amin, untuk amin. kita berdua dan juga teman-teman yang mendengarkan. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam UNAS kita. UNAS kita.